Jalan-jalan ke Jakarta, naik becak ke Citayam, senang hati kita berjumpa. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nasruddin Afandi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 11, hormat kepada orang tua dan guru. Jalan-jalan ke negeri jiran, makanan khasnya nasi lemak. Di sini saya menjelaskan, para pemirsa silahkan menyimak. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pada penjelasan materi hormat kepada orang tua dan guru, di sini saya menampilkan dua gambar. Yang pertama, tentu kita tidak asing dengan beliau, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Beliau adalah mantan Menteri Kelautan Indonesia. Dalam gambar tersebut, Ibu Puji Susiastuti sedang menggendong ibunya, ya, untuk menaiki pesawat. Luar biasa. Padahal bersama Ibu Puji Susiastuti ada beberapa asisten dalam video aslinya. Tapi mengapa Ibu Susi memilih menggendong sendiri ibunya dibandingkan dengan menyuruh asisten untuk melakukan hal tersebut? Tentu ini contoh yang sangat luar biasa untuk kita. Meskipun kita mampu membayar orang lain untuk melakukan hal itu, tapi ada baiknya hal itu kita lakukan sendiri. Ini untuk menunjukkan hormat kita kepada ibu kita. Tentu ibu akan sangat bahagia diperlakukan seperti ini, ya. Lalu gambar yang kedua yaitu menampilkan anak-anak atau siswa yang bersalaman kepada Bapak Ibu Dewan Guru, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hormat kepada Dewan Guru selayaknya hormat kita kepada orang tua. Bedanya ini dilakukan di sekolah karena guru adalah orang tua kita di sekolah, ya. Hormat kepada guru tidak hanya ketika bertemu bersalaman, tidak, ya. Hormat kepada guru nanti akan bagaimana cara-caranya akan dijelaskan lebih jauh pada pembahasan selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi hormat kepada orang tua dan guru, yaitu materi kelas 11. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, mengenai pengertian orang tua dan guru. Apa itu yang dinamakan orang tua dan apa itu yang dinamakan guru? Yang kedua, perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Bagaimana tingkah laku kita, ya, cara-cara kita untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dan kepada guru. Yang ketiga, dalil nakli hormat kepada orang tua. Yang keempat, hadis tentang hormat kepada guru. Dan yang kelima, kaitan ketauhidan beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah, orang tua adalah ayah serta ibu bagi seorang anak melalui hubungan biologis, yaitu melalui proses pembuahan sampai melahirkan. Bisa juga dikatakan bahwa ayah dan ibu merupakan perantara keberadaan seorang anak di muka bumi. Dikatakan orang tua bisa juga melalui hubungan sosial seperti adanya orang tua angkat, ibu tiri atau ayah tiri juga disebut sebagai orang tua. Karena mereka juga memiliki peranan penting dalam membesarkan anak. Orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab dalam sebuah keluarga untuk mengantarkan seorang anak menjadi dewasa dan mandiri dengan cara mendidik, mengasuh, dan membimbing. Oleh karena itu, orang tua merupakan sosok yang paling banyak memberikan pengaruh dalam mewarnai kehidupan seorang anak. Dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, orang tua mempersiapkan bekal anaknya terkait dengan penanaman dan pembiasaan nilai-nilai baik, ilmu pengetahuan, dan keterampilan.
Sehingga salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah berbakti kepada orang tua. Lalu, apa yang disebut dengan guru? Siapakah guru itu? Sosok seorang guru adalah semua orang yang pernah memberikan dan mengajarkan ilmu dan mengarahkan untuk selalu berbuat kebaikan. Ya, melalui pemahaman ini, fungsi guru terbagi menjadi dua. Di samping tetap sebagai pemelihara diri, pengembang serta pemelihara fitrah manusia, guru juga sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Sosok guru tidak kalah pentingnya dengan orang tua. Karena melalui peran guru, seseorang bisa memiliki ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Jadi, orang tua dan guru menjadi sosok yang memiliki jasa yang luar biasa bagi keberhasilan seseorang atau seorang anak. Oleh sebab itu, orang tua dan guru harus dimuliakan dan dihormati dengan tulus sebagai ungkapan terima kasih atas pengorbanan, bimbingan, pengarahan, pengajaran, pendidikan, kasih sayang, cinta kasih yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya, kira-kira seperti apa perilaku kita dalam menunjukkan hormat atau akhlak seorang anak kepada orang tua? Yang pertama, menaati semua perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama, selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Jadi seorang anak harus selalu menaati perintah-perintah orang tuanya. Ya. Jangan sekali-kali bilang nanti dulu dan lain sebagainya. Ketika orang tua memerintah, laksanakan. Selama tidak ada perintah dari Allah SWT atau Rasul-Nya yang dilanggar. Yang kedua, berbuat baik sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan. Ya, harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan tulus ikhlas. Ya. Selalu menjaga perilaku kita kepada orang tua dan selalu memikirkan hal-hal terbaik yang dapat kita lakukan dengan tulus ikhlas. Yang ketiga, mencintai dengan sepenuh hati. Mencintai orang tua itu harus lebih besar dibandingkan cinta kita kepada pasangan. Ya, cinta pertama kita yang paling utama dan pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada Rasulullah dan yang ketiga kepada orang tua. Baru selanjutnya kepada yang lainnya. Cinta dengan sepenuh hati kepada kedua orang tua. Yang keempat, rendah hati kepada keduanya, baik dalam perkataan atau perbuatan. Ya, saat berkomunikasi dengan orang tua, ya, mungkin dalam obrolan-obrolan ringan atau dalam berbincang-bincang, ya, kita harus senantiasa menjaga sikap. Harus senantiasa menjaga sikap dari bicara kita, bagaimana bahasa kita ketika berbicara atau ketika melakukan perbuatan di hadapan kedua orang tua kita. Itu harus selalu kita jaga agar tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Yang kelima, sering berkomunikasi dengan orang tua dengan hikmat dan bijak. Seandainya kita sudah tidak tinggal serumah dengan orang tua, misal kalau siswa merantau sekolah di daerah lain gitu ya, sehingga harus ngekos, harus ngontrak gitu, atau mungkin sudah tidak sekolah dan bekerja ya. Kalau sudah bekerja nanti tentunya mungkin pergi dari rumah atau merantau, mungkin bahasa lainnya ya, meskipun jauh dari rumah, jauh dari orang tua, namun sekarang ini teknologi sudah luar biasa. Meskipun jauh kita bisa ngobrol bertatap muka melalui
handphone, kita bisa video call. Nah, itu lakukanlah sesering mungkin ya, karena itu sangat dirindukan oleh orang tua kita. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6, selalu mendoakan keselamatan dan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, doa kepada orang tua itu adalah hal yang utama. Minimal setiap selesai sholat fardu kita harus selalu berdoa kepada orang tua. Ya, tentu semuanya sudah hafal ya doa untuk orang tua seperti apa. Nah, itu harus selalu kita lakukan minimal setiap selesai sholat fardu. Ya, itu bisa menjadi penanda bahwa kita adalah anak yang solih dan solihah. Minimal mendoakan keduanya untuk keselamatan di dunia dan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Yang ketujuh, senantiasa menyambung silaturahim dengan para teman dekat orang tua dengan cara mengunjunginya. Nah, jadi orang tua kita tentu di masa mudanya memiliki banyak teman ya, tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini, pasti banyak teman, berinteraksi, mungkin ada yang sangat akrab. Nah, maka kita sebagai anak ya, sebagai anak yang berbakti harus mengunjungi teman-teman orang tua kita itu, begitu. Atau mungkin bahkan siapa tahu di masa lalu orang tua kita memiliki salah kepada temannya, maka dengan mengunjunginya ya, mungkin kita bisa memaafkan, memohonkan maaf kepada temannya. Apalagi kalau orang tua kita sudah tiada, hal itu sangat penting untuk dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 8, berbakti secara sempurna dengan tulus ikhlas ya. Berbakti itu banyak sekali contohnya ya, seperti meringankan beban orang tua di rumah, misalnya ada pekerjaan-pekerjaan rumah itu kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan kita lakukan. Selama kita memiliki waktu untuk melakukannya, lakukan. Seperti contoh bersih-bersih rumah, nyapu, mencuci piring, gitu, menguras bak mandi, terus membersihkan halaman rumah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan. Atau hal-hal yang lain mungkin kalau lebih dewasa lagi, sudah bekerja, bisa memberikan uang bulanan kepada orang tua ya. Sebaliknya itu sebagai balas budi kita dulu, kita masih kecil, masih sekolah, kita selalu dikasih uang jajan setiap hari, setiap bulan, dibiayai sekolahnya ya kan, dibelikan baju baru itu. Nah, selalu dipenuhi permintaan kita. Nah, itu imbal baliknya ya, balas budi kita ketika kita sudah bekerja, maka sebaliknya kita pun harus demikian ya. Jangan sampai orang tua merasa kekurangan, jangan sampai orang tua kelaparan ya. Naudzubillah min dzalik. Kita sebagai anak yang berbakti, anak yang soleh dan solikah, harus selalu memperhatikan kondisi orang tua. Nah, itu mungkin contoh-contoh cara berbakti kepada yang sempurna dengan tulus ikhlas kepada kedua orang tua kita. Yang ke-9, sayangi dan hormati dengan sepenuh hati ya. Sayangi, menyayangi. Nah, yang saya sebutkan tadi contoh-contoh itu ya, itu salah satu bentuk cara menyayangi dan menghormati dengan sepenuh hati kepada kedua orang tua ya. Sayang itu ya bisa mungkin dalam bentuk lain, mungkin kalau kita tinggal serumah, sesering mungkin kita memeluk mereka ya, menyium mereka, mencium tangannya, mencium kedua pipinya, memeluk mereka. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kasih sayang yang sangat diinginkan oleh orang tua ya. Orang tua pasti sangat bahagia jika diperlakukan seperti itu kepada oleh anaknya. Sebagaimana dulu orang tua juga seperti melakukan hal yang sama kepada kita di waktu kita masih kecil. Kemudian yang ke-10, pilih kata-kata yang baik dan santun saat berkomunikasi ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika berkomunikasi kepada orang tua, pilih bahasa yang baik, pilih bahasa yang sopan, pilih bahasa yang lembut ya. Pasti kita tahu ya, memilih mana bahasa yang baik, bahasa yang tepat, bisa membedakan bagaimana bahasa kepada teman dan bahasa kepada orang tua itu tentu sangat berbeda. Kita harus selalu menjaga hati orang tua kita ya. Kemudian yang ke-11, salah satu bentuk jihad adalah dengan cara menjaga dan membela dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kedua orang tua kita. Itu salah satu bentuk jihad. Nilainya adalah jihad loh.
ya, melindungi orang tua, membahagiakan orang tua, berbakti pada orang tua, itu adalah bernilai jihad ya, salah satu bentuk jihad kita kepada orang tua ya. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, keutamaan seorang ibu ya, keutamaan seorang ibu dibandingkan dengan ayah itu, ibu itu 3 kali lipat dibandingkan ayah. Pada sebuah hadis ya, kedudukan ibu dalam Islam itu 3 kali lebih besar dibandingkan dengan ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut kata ibu hingga sebanyak 3 kali dalam salah satu hadisnya. Islam adalah agama yang menempatkan seorang wanita di posisi tinggi. Rasulullah SAW berulang kali memberikan nasihat agar seorang anak menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Ya, hadisnya sebagai berikut ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah SAW, artinya kira-kira sebagai berikut, seperti ini. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Ya, jawab Rasulullah, "Ibumu." Lalu orang tersebut tanya lagi, "Lalu kepada siapa lagi Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Ibumu." Tanya lagi orang tersebut, "Lalu kepada siapa lagi Rasulullah?" "Ibumu." Sampai 3 kali jawaban Rasulullah, "Ibumu, ibumu, ibumu." Baru kemudian yang terakhir orang itu bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayah." Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Qurtubi berpendapat hadis di atas menunjukkan kecintaan dan kasih sayang kepada seorang ibu harus 3 kali lipat dibandingkan pada seorang ayah. Kenapa? Sebab seorang ibu harus melewati banyak kesulitan selama mengandung sang anak. Kesulitan di masa kehamilan, yang kedua ketika melahirkan, kesulitan ketika melahirkan, dan yang ketiga kesulitan saat menyusui dan merawat anaknya. Dan kesemua itu dialami oleh seorang ibu, tidak dialami oleh seorang ayah. Demikian itu menurut Imam Al-Qurtubi. Baik, selanjutnya hormat atau akhlak kepada guru. Bagaimana kita harus berperilaku kepada guru? Seperti apa akhlaknya? Yang pertama, cintai dan hormati guru yang sudah mengajarkan ilmu dan mendidik dengan baik. Ya, ilmu yang kita dapatkan dari guru begitu banyaknya ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menghormati dan mencintai seorang guru. Ya. Kemudian yang kedua, senantiasa mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Yang selanjutnya, jika berbeda pendapat, berdiskusilah dengan santun. Jika bersalah, segeralah meminta maaf. Ya. Terkadang mungkin memang dalam beberapa hal ada mungkin siswa yang pengetahuannya tentang hal itu lebih besar dibandingkan guru. Mungkin saja ya karena di masa zaman dengan teknologi yang canggih ini ya, kita dapat belajar tanpa didampingi guru. Kita bisa belajar melalui internet. Nah, itu bisa menjadi sebab seorang murid bisa memiliki pengetahuan lebih besar dibanding gurunya. Nah, hal ini memungkinkan seorang murid dengan gurunya terjadi selisih paham, berbeda pendapat gitu. Nah, jika itu terjadi, maka seorang siswa yang berbakti, yang soleh, harus menyampaikan pendapatnya dengan santun kepada gurunya. Ya, jangan sampai ketika menyampaikan pendapat itu mengakibatkan seorang guru tersebut malu ya, dikarenakan siswa tersebut dapat menunjukkan bukti mungkin sesuai dengan pendapatnya. Nah, itu hal semacam itu tidak boleh dilakukan. Tetap kita harus menyampaikan dengan santun dan tidak menyakiti, tidak membuat malu guru kita. Dan jika kita bersalah ya, jika terjadi kita memiliki salah kepada guru, kita harus segera meminta maaf. Jangan sampai ditunda-tunda ya, karena
hubungan baik dengan guru, keridhaan guru itu yang akan menjadi musabab manfaatnya ilmu yang kita miliki. Nah, itu kita harus hati-hati. Yang keempat, jagalah ilmu yang sudah didapat dari guru dengan cara mengamalkannya. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna, ya, baik berguna untuk diri kita sendiri, tapi juga berguna untuk orang lain. Jadi ketika kita memiliki ilmu harus kita amalkan, harus kita berikan kembali kepada orang lain. Kemudian yang kelima, teladani perilaku guru yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari dan ikuti nasihatnya, ya. Akhlak yang selanjutnya adalah meneladani perilaku guru yang terpuji. Ya, perilaku guru terpuji seorang guru itu harus kita teladani, harus kita contoh, harus kita tiru untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ikuti nasihat guru. Ya, ketika kita menemui masalah atau hal-hal yang yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka nasihat guru itu adalah yang terbaik yang harus kita ikuti. Dan yang terakhir, tekun dan disiplin menuntut ilmu sebagai wujud cinta kepada guru. Nah, jadi seperti ini ya. Terkadang guru itu cukup melihat siswanya, muridnya tekun belajar, ya, rajin, disiplin, hadir datang ke sekolah untuk belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas, itu sudah cukup bagi guru untuk ridho kepada siswanya, kepada muridnya. Jadi tidak harus tidak harus pintar begitu ya. Seorang murid itu tidak harus pintar ya. Untuk mendapatkan ridho dari guru, murid itu tidak harus pintar. Nah, itu kira-kira. Kemudian kita lanjutkan dengan dalil Al-Quran tentang hormat kepada orang tua ya. Dalil ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya, begini bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Terjemahnya dari ayat ini yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, kira-kira mari kita bahas apa isi kandungan dari ayat ini. Ya. Yang pertama, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mengabdi hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan apapun dan siapapun. Ya, menyekutukan Allah itu tidak selalu berarti kita mengabdi kepada setan atau kita datang kepada dukun ya untuk minta pesugihan dan lain sebagainya. Itu pasti ya, itu sudah pasti menyekutukan Allah. Tapi ada hal-hal kecil yang ternyata itu juga berarti menyekutukan Allah. Contohnya seperti ini ya. Seseorang meyakini bahwa tokonya itu di lokasi yang tepat sehingga mendatangkan rezeki. Nah, itu juga termasuk termasuk menyekutukan Allah karena dia yakin kepada lokasi, bukan kepada Allah. Bukan bahwa rezeki itu hanya Allah yang mengasihkan, tapi dia mempercayai bahwa lokasi itulah yang menyebabkan rezekinya itu lancar.
Atau seorang laki-laki yang merasa selalu beruntung ketika menggunakan cincin akik. Nah, itu jadi dia merasa, oh, semenjak aku pakai cincin akik ini kok rezekiku lancar banget ya. Nah, itu juga termasuk menyekutukan Allah. Jadi kita harus selalu hati-hati dengan pikiran kita ya. Harus hati-hati dengan pikiran kita, jangan sampai ternyata pikiran kita ini membuat kita termasuk orang yang menyekutukan Allah. Karena dosa syirik itu sangat besar, termasuk salah satu dosa besar. Kemudian yang kedua, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Nah, ini berbuat ihsan itu berbuat baik ya, berbuat baik kepada orang tua seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal ya. Berbuat baik seperti contohnya selalu menaati ya, mematuhi perintah-perintah orang tua. Ya, jangan ditunda-tunda, apalagi dengan jawaban-jawaban yang menyakitkan ketika diperintah. Ya, ketika orang tua minta tolong, langsung kerjakan. Ya, jangan dijawab dengan kata-kata yang menyakitkan. Nanti dulu, ibu ini mengganggu saja dan lain sebagainya. Ya, tidak hanya begitu, bahkan dengan kata-kata yang panjang yang menyakitkan hati, tentu itu sangat berbahaya karena kita bisa menjadi anak yang durhaka. Naudzubillah min dzalik. Berbuat ihsan yang lain, contohnya jika kita sudah dewasa, sudah bekerja, memiliki penghasilan, maka sebaliknya sebagai balas budi kita kepada orang tua, seperti dulu kita ketika masih kecil, masih sekolah, setiap hari kita dikasih uang jajan, dibiayai sekolahnya, dibelikan baju baru. Maka sebaliknya ketika kita sudah mapan, sudah memiliki penghasilan, maka kita pun juga harus ngasih uang bulanan kepada orang tua kita. Kita perhatikan pakaiannya, sudah waktunya beli baju baru, belikan gitu. Terus kita perhatikan kalau memang orang tua sudah tua, sudah tidak memiliki penghasilan, kita perhatikan makannya gitu. Apakah di rumah masih ada beras atau tidak, kita belikan ya, kita perhatikan makanannya, lauk-lauknya, itu harus kita gantian, kita yang mengurusi mereka. Nah, itu adalah contoh-contoh berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Pokoknya bagaimana caranya supaya kita bisa meringankan beban kedua orang tua kita. Nah, itu berbuat ihsan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, isi kandungan ayat tersebut yaitu yang ketiga, berbakti kepada orang tua adalah keniscayaan bagi seorang anak, sebab karenanya lah anak tumbuh dengan baik hingga dewasa ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di isi kandungan yang kedua tadi ya, berbakti kepada orang tua ya, berbuat ihsan itu tadilah yang sudah saya jelaskan, itu adalah contoh-contoh berbakti kepada kedua orang tua gitu. Kemudian yang keempat, apabila orang tua hingga usia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, maka dilarang bagi kita menyakitinya dengan perkataan meskipun hanya dengan ucapan wah, ini sangat dilarang sekali ya. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang tua. Orang tua akan sangat sakit hatinya ya, dengan walau hanya dengan perkataan apalagi dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang, yang lebih menyakiti hati orang tua. Kenapa sih kok orang tua itu bisa sangat sakit hati dengan perilaku kita? Karena mengingat bagaimana jerih payah mereka, pengorbanan mereka ya dalam merawat kita ya. Begitu susahnya orang tua kalau kita melihat ya, kalau kalian belum memiliki anak, belum berumah tangga tentunya ya. Kalau masih sekolah, belum berumah tangga, belum memiliki anak sendiri gitu ya, yang dilahirkan sendiri, nah itu mungkin masih belum bisa merasakan jerih payah orang tua membesarkan seorang anak. Tapi nanti ketika sudah berkeluarga, punya anak, nah baru mungkin sadar, oh ternyata seperti ini rasanya memiliki seorang anak, bagaimana mengandung hingga 9 bulan, bagaimana melahirkan dengan bertaruh nyawa, bagaimana repotnya merawat sejak lahir ya, sejak lahir belum bisa apa-apa, semuanya dilakukan dengan menangis seorang bayi itu. Lapar menangis, pipis menangis, buang air besar menangis ya. Terus apalagi berkeringat, sumuk menangis ya, di hatinya tidak tenang menangis, semuanya dilakukan dengan menangis. Kita orang tua kadang bingung, apa yang diinginkan oleh anak ini kok nangis terus. Hanya dengan melihat perilakunya saja kita sudah payah, belum lagi dengan di tengah malam
menangis minta minum ya, minta susu, terus di tengah malam ngompol ya, tengah malam buang air besar dan lain sebagainya. Begitu repotnya memelihara bayi. Nah ini kemudian kerepotan selanjutnya sampai dia beranjak dewasa, kita selalu seorang anak selalu membutuhkan orang tuanya. Nah, kerepotan itulah yang dirasakan oleh orang tua, itulah yang harus kita sebagai seorang anak itu harus berbalas budi, membalas budi baik mereka ya. Hutang budi kita kepada orang tua begitu besarnya. Nanti ketika kita sudah berkeluarga, kalian berkeluarga, memiliki anak, baru akan benar-benar merasakan repotnya menjadi orang tua, terutama menjadi seorang ibu. Sehingga sangat mungkin seorang ibu akan mudah sakit hati dengan perilaku atau perkataan anak yang tidak sopan kepadanya. Gitu. Kemudian yang terakhir, isi kandungan ayat ini adalah Allah SWT juga memerintahkan untuk berkomunikasi dengan adab dan akhlak mulia dan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ketika kita berkomunikasi kepada orang tua, harus selalu dengan tutur bahasa yang sopan, santun, yang baik, yang jauh dari menyakiti hati mereka. Kita harus selalu mencurahkan kasih sayang kita kepada kedua orang tua. Ya, harus selalu mencurahkan kasih sayang kita kepada orang tua. Itu sangat perlu sekali. Ya, seperti bagaimana caranya, seperti yang sudah saya terangkan di depan tadi. Baik, selanjutnya hadis tentang menghormati guru. Hadis tentang menghormati guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hattal huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan termasuk hadis yang hasan. Terjemah dari hadis ini yaitu dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak alim seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah, malaikatnya, dan makhluk yang berada di langit dan bumi, sampai semut di lubangnya, serta ikan-ikan, sampai ikan, mendoakan selamat kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Nah, baik, selanjutnya mari kita bahas apa isi kandungan dari hadis ini. Yang pertama, tingginya derajat orang berilmu atau orang yang ngalim. Ngalim itu apa? Ngalim itu adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, kemudian ilmunya itu bermanfaat, ilmunya itu diajarkan kepada orang lain, ilmunya itu diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, itulah seorang yang ngalim. Kemudian ahli ibadah, seorang yang ahli ibadah tadi disebutkan dalam hadis itu, dalam terjemahnya ahli ibadah. Bedanya dengan ahli ibadah itu apa? Ahli ibadah itu orang yang selalu beribadah, ya, rajin sekali beribadah seperti sholat fardu berjamaah di masjid, ya, melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah mungkin, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak alim, artinya dia beribadah tidak dengan ilmu yang dimilikinya dan dia tidak memberikan atau menyebarkan ilmu kepada orang lain. Jadi dia sekedar beribadah yang tekun,
ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah dia laksanakan. Nah, perbedaannya tingginya derajat orang berilmu atau orang alim, seorang guru, gambaran kedudukan seorang yang alim lebih mulia dibandingkan orang yang ahli ibadah. Rasulullah menggambarkan kedudukan alim dibanding ahli ibadah seperti kedudukan Rasulullah dibandingkan umatnya yang paling rendah derajatnya. Nah, itu. Kemudian isi kandungan hadis yang kedua, kewajiban menghormati guru. Ya, yang pertama, menghormati guru merupakan suatu kewajiban. Karenanya siswa menjadi pintar dan mampu mengelaborasi kecerdasan baik spiritual, intelektual maupun kecerdasan sosial. Terus kemudian guru adalah semua orang yang pernah memberikan dan mengajarkan ilmu serta mengarahkan untuk selalu berbuat kebaikan. Cara menghormatinya seperti bertutur kata yang sopan, bersikap dan berbuat secara baik, menyenangkan dan menggembirakan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian isi kandungan hadis yang ketiga, tawadhu atau rendah hati terhadap guru merupakan syarat untuk memperoleh ilmu yang sempurna. Ya, memperoleh ilmu yang sempurna, ilmu yang bermanfaat. Ya, jika kita seorang siswa, seorang murid ingin ilmunya bermanfaat, itu harus tawadhu kepada gurunya, harus rendah hati terhadap gurunya. Seperti itu, harus tawadhu atau rendah hati itu ya hormat kepada guru. Ketika bertemu itu menundukkan kepala, menganggukkan kepala, mencium tangannya, menanyakan kabarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus tidak menggunjingnya, ya, itu penting. Ya, meskipun guru itu mungkin memiliki perilaku yang kurang baik, itu tidak membuat seorang siswa menggunjing di belakang guru. Nah, itu bahaya, tidak boleh, bisa membuat ilmunya tidak bermanfaat. Gitu. Jadi harus selalu hormat, baik di depan atau di belakang guru. Sama saja, harus selalu menunjukkan rasa hormat atau tawadhu kepada guru. Ya, agar ilmu yang diperoleh oleh siswa tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu, dengan ridho guru, proses penyerapan ilmu dapat mudah diterima oleh siswa. Ya, menurut Imam Munawir dalam Faid Al-Qadir, tawadhu seorang murid kepada gurunya adalah cermin ketinggian kemuliaan akhlaknya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Lalu bagaimana kaitan ketauhidan beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya? Kaitannya apa kira-kira? Ya. Kaitannya yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru, perintah berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang beriman adalah beribadah hanya kepada Allah. Lah, kemudian menjalankan perintahnya merupakan salah satu bentuk ibadah. Nah, itu yang pertama, kaitan antara ketauhidan beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi perintah berbuat baik kepada orang tua dan guru adalah juga perintah Allah. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman salah satunya adalah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian menjalankan perintahnya merupakan salah satu bentuk ibadah. Kemudian yang kedua, sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam beribadah. Karena hanya orang yang berimanlah yang demikian. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dengan ikhlas dan hormat kepada guru hanya dapat terrealisir oleh orang yang berakhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya adalah
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kaitannya antara ketauhidan beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Itu. Jadi sudah sangat jelas ya bagaimana kita sebagai seorang anak berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua. Artinya bagaimana kita berusaha menjadi anak yang solih dan solihah bagi orang tua. Nah, itu bagaimana cara-caranya tadi saya rasa sudah sangat jelas penjelasan dari awal sampai akhir ini tadi ya. Jadi begitulah cara-cara menjadi seorang anak yang solih dan solihah. Semoga kita semua tergolong sebagai anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Terus kemudian kepada guru, ya, kepada guru, seorang murid, seorang siswa, ya, meskipun sudah tidak belajar lagi dengan guru kita, ya, kita harus selalu tetap, ya, selalu hormat kita kepada guru itu tidak boleh hilang. Ya, caranya adalah dengan mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan, kemudian mengamalkan nasihat-nasihatnya, dan kita meniru, meneladani perilaku-perilaku guru yang terpuji yang pernah kita rasakan, yang pernah kita lihat, yang pernah kita saksikan sendiri. Nah, kemudian sikap yang lain adalah bisa juga dengan selalu mendoakan, ya, mendoakan guru kita, selalu mendoakan guru kita, mendoakan untuk keselamatan dan kebahagiaannya dunia dan akhirat. Nah, dengan demikian harapannya maka kita akan menjadi murid, akan memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Lebih-lebih sebagai anak kepada orang tuanya, ya, kita harus selalu mendoakan, minimal setiap selesai sholat fardu kita harus selalu mendoakan untuk keselamatan dan kebahagiaan kedua orang tua kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari saya tentang materi hormat kepada kedua orang tua dan guru. Semoga apa yang sudah saya sampaikan memberi manfaat yang baik untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang tepat, saya pribadi kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada siapapun yang menyaksikan video saya ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang berkenan untuk memberikan kritik dan sarannya, mohon disampaikan dengan cara yang dengan kalimat yang santun, bisa disampaikan melalui komen, ya, dalam video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.